Ya, untuk mengetahui bagaimana perjuangan para tenaga kesehatan di garda terdepan melawan pandemi COVID-19, saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Adib Kumaydi selaku Ketua Tim Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Dok. Apa kabar, Selamat Dokter Ayub? pagi, Andre, Mbak Astia. Selamat pagi. Pagi. Baik, dokter, ini kalau kita lihat para tenaga kesehatan atau tenaga medis kan setiap hari selalu berjuang ya. Kita juga pasti mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh para tim medis. Lalu tim medis saat bertugas pasti tentu menerapkan protokol 3M dan juga memakai APD yang lengkap. Pertanyaannya apa yang menjadi persoalan sehingga para tenaga medis ini bisa terpapar virus corona bahkan sampai ada yang gugur atau meninggal dunia? Apa penyebabnya, dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicarakan problematika di tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang pertama mungkin Mas Andre perlu kami ralat 152 itu per 5 November. Saat ini perlu kami sampaikan ada 159. Baik. Dengan total dengan tenaga kesehatan yang lain, perawat, dokter gigi ada 323 sampai saat ini. Sehingga ini menjadi satu perhatian yang penting bagi kami dan khususnya untuk dokter. Kami mencoba untuk melakukan sebuah survei cepat, kemudian kita lakukan pendataan yang ada di lapangan terkait dengan meninggalnya para teman sejawat kami. Ada beberapa faktor yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, faktor tentunya adalah berkaitan dengan jumlah kasus perawatan yang tinggi pada saat itu. Karena terus terang kalau untuk saat ini kecenderungannya memang sedikit menurun kemarin sebelum long weekend. Jadi pas long weekend itu sebenarnya turun. Tapi sekarang mulai ada peningkatan kembali. Nah ini yang kemudian menjadi salah satu faktor. Kemudian yang kedua adalah faktornya adalah berkaitan juga dengan tidak semuanya itu tersedia dengan APD yang lengkap. Artinya laporan yang kita dapatkan ada sebagian besar memang APD tersedia, tetapi tidak semua. Ada data yang kita dapatkan beberapa wilayah, bisa dikatakan ada sekitar 23% yang tidak ada APD, 40% ada tapi belum memadai, dan ini yang kemudian menjadi perhatian juga bagi kita untuk kemudian melakukan upaya-upaya untuk bantuan terkait dengan masalah APD. Kemudian yang ketiga adalah proses screening. Jadi ini menjadi penting. Salah satu proses screening yang kita harapkan adalah teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan akses untuk pemeriksaan PCR yang gratis dan rutin. Dan ini alhamdulillah sudah direspon oleh Satgas Penanganan COVID dan BNPB, sehingga kami saat ini sedang mengupayakan teman-teman kami untuk bisa rutin untuk mendapatkan pemeriksaan PCR, karena itu menjadi satu bagian dari screening. Kemudian yang keempat tentunya adalah masalah jam kerja, kemudian faktor kelelahan, dan terus terang yang perlu kita sampaikan saat ini, seperti halnya yang terjadi di masyarakat, kami para tenaga medis dan tenaga kesehatan juga mengalami kondisi sama berkaitan dengan burnout, berkaitan dengan masalah kelelahan, bahkan bosan dengan melihat situasi yang seperti saat ini. Karena jujur apa yang kemudian selalu kita sampaikan, kami masih melihat masyarakat perlu untuk ditingkatkan kembali terkait dengan masalah kepatuhan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Baik, kalau dilihat memang faktornya banyak sekali ya. Iya, Tapi betul. kalau secara wilayah, apakah ada data yang menyebutkan di manakah paling banyak tenaga medis ini yang akhirnya terpapar dan harus gugur? Apakah memang di daerah-daerah epicentrum yang sangat banyak paparan pasiennya, atau justru daerah-daerah terpencil walaupun tidak banyak tapi memang aksesnya dan fasilitasnya sangat minim? Di manakah, Pak? Betul, jadi memang sejalan dengan epicentrum yang terjadi kenaikan tingkat kematian yang terjadi pada satu wilayah, maka di situ juga ada resiko untuk kemudian tingkat kematian dan angka kesakitan juga tinggi. Salah satu contohnya yang bisa kita sampaikan dari data yang kita dapatkan, ada wilayah-wilayah kota. Jadi Jakarta, kemudian terutama Jakarta Selatan, kemudian Surabaya, kemudian Medan. Itu menjadi 3 wilayah yang paling banyak para teman sejawat kami yang meninggal. Jadi ini menjadi satu perhatian juga bagi kami, sehingga kami selalu melakukan koordinasi dalam upaya-upaya untuk melakukan perlindungan dan keselamatan bagi teman-teman sejawat kami yang bekerja saat ini.
Baik, jika kalau kita lihat nih, tadi di tayangan juga para tim medis, saya membayangkan secara psikologis pasti ini Betul. sangat berat sekali. Pasti tidak mudah, banyak tantangan, rintangan, mungkin juga harus terpisah dengan keluarga juga untuk bekerja menangani pasien positif COVID-19. Lalu pertanyaannya dokter, bagaimana cara memaintenance atau mengelola tingkat stres atau mental para tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19? Karena kan mereka juga rentan nih, kalau mentalnya turun mungkin akan punya Berpengaruh pada kemungkinan imunnya besar, juga. betul, imunnya juga akan menurun dan punya kemungkinan besar juga untuk terpapar. Lalu bagaimana dok untuk menangani ini? Ya, jadi Mas Andre benar yang tadi disampaikan bahwa data yang kami dapatkan juga kalau secara umum berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh teman-teman dari FKUI, 83% itu burnout. Data juga yang kami dapatkan 15% dari kami juga mengalami depresi. Jadi ini yang kemudian menjadi perhatian bagi kami sehingga upaya-upaya yang ingin kami lakukan untuk meningkatkan ketahanan mental tentunya adalah salah satunya kalau kita sekarang pendekatan spiritual ini juga perlu kita lakukan. Beberapa cabang wilayah dari Ikatan Dokter Indonesia melakukan upaya untuk kemudian doa bersama, terus kemudian upaya-upaya untuk kemudian peningkatan spiritual yang ini menjadi satu upaya untuk faktor ketahanan mental ini. Gitu. Tapi yang lain tentunya kita juga berharap bahwa apresiasi, terutama apresiasi dari masyarakat terhadap kerja para teman sejawat, baik itu dokter dan tenaga kesehatan yang lain, ini menjadi satu booster, menjadi satu vitamin yang bagus bagi kami untuk ketahanan mental ini. Karena kami berharap upaya-upaya kami bukan berarti dari sisi yang secara material, tapi perhatian, kemudian termasuk juga kepatuhan yang kemudian diikuti oleh masyarakat, bahkan support. Terus terang kami banyak mendapat support dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama, ini menjadi satu upaya-upaya yang untuk meningkatkan booster dan vitamin bagi kita untuk meningkatkan imunitas kita. Baik, Pak, 159 tenaga medis yang gugur adalah menjadi duka kita bersama pastinya. Iya, Dan betul. mungkin dari Bapak ada pesan atau mungkin semangat dan motivasi untuk para tenaga medis di seluruh penjuru Indonesia untuk tetap semangat dan bertarung, bahkan mungkin sebagian harus bertaruh nyawa untuk melawan pandemi tersebut. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kami ingin sampaikan kepada para teman sejawat kami, baik itu dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan yang lain, bahwa yang pertama, perang ini belum selesai. Kita masih melihat COVID ini adalah sebagai ancaman dan musuh bersama bagi kita. Dan kita perlu untuk mengupayakan kekompakan kita, kesulitan kita untuk berjuang bersama-sama melawan COVID ini. Marilah kita bersama-sama saling menjaga kesehatan kita. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan problematika yang di lapangan, yang berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan, mari kita kemudian saling berkomunikasi supaya ada hal-hal yang bisa kita bantu. Upaya untuk kemudian kita tingkatkan dokter safe, dokter protect, ini adalah salah satu upaya untuk perlindungan bagi kita. Sehingga kita bisa melindungi secara organisasi kepada para anggota kami. Dan tentunya kita berharap juga kepada masyarakat, dukungan, support, dan tentunya perhatian dari masyarakat dan pemerintah menjadi penting bagi kami. Terutama yang berkaitan dengan APD, berkaitan dengan screening, terus kemudian berkaitan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, karena kita tahu bahwa perjuangan ini belum selesai dan perjuangan ini akan panjang. Dan kami berharap teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk tetap semangat. Di Hari Pahlawan 10 November ini, kitalah semuanya menjadi pahlawan untuk kemudian mengalahkan pandemi COVID ini dan membantu rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Dokter Adib untuk informasinya, telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda, dokter, dan selamat kembali bertugas. Terima kasih pahlawan Indonesia. Terima kasih pahlawan Indonesia.